Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami perkenalkan dari Komite SMK PP Negeri Sumbawa Palembang untuk menyampaikan kegiatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kepada calon anak didik atau para peserta didik yang telah berhasil melalui proses penyaringan untuk masuk ke SMK PP Negeri Sumbawa tahun ajaran 2020-2021. Pertama, kami ucapkan selamat bergabung kepada anak-anakku yang telah berhasil masuk ke lembaga pendidikan, dan mudah-mudahan ini merupakan lanjutan perjuangan anak-anakku untuk duduk di bangku pendidikan jenjang SLTA. Mudah-mudahan bisa berjalan, bisa dapat melaksanakan pendidikan dengan lancar, kemudian bisa berhasil sukses tepat waktu. Itulah menjadi kebanggaan orang tua. Kami dari pengurus Komite SMK PP Negeri Sumbawa Palembang bermaksud menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kelancaran kerjasama antara komite dengan pihak lembaga SMK PP Negeri Sumbawa ini. Yang pertama adalah perlu anak-anakku ketahui, perlu adik-adik ketahui bahwa kenapa komite masih diperlukan. Ini penting untuk lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan kejuruan seperti SMK PP ini, karena menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah perlu adanya kerjasama untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan semua unsur, baik dari pihak lembaga itu sendiri, ya, pemerintah dalam hal ini tentunya para guru, para karyawan, juga pimpinan lembaga SMK PP Negeri Sumbawa. Di samping itu, bahwa perlu adanya satu kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, juga kerjasama dengan para orang tua atau wali siswa yang anak-anaknya sekolah di tempat ini, dan terutama adalah keseriusan daripada anak-anak kami yang akan merupakan bagian peserta didik atau anak didik di SPMA ini atau di SMK ini. Nah itu, dan ini komite sekolah ini tentunya dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud yang terakhir adalah tahun nomor 75 tahun 2016, bahwa pentingnya unsur komite untuk revitalisasi menuju perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya adalah di lembaga SMK ini. Nah, selanjutnya bahwa kami dari komite tentunya mempunyai tugas, di mana beberapa tugas pokok yang termaktub dalam SK Permendikbud nomor 75 tahun 2016 adalah bagaimana komite dapat menyusun suatu kegiatan melalui anggaran dasar rumah tangga dan bekerja sama dengan lembaga itu, dengan lembaga SMK ini. Kemudian juga kami selaku komite bagaimana memfasilitasi, ya, memfasilitasi baik dari pihak lembaga ataupun dari pihak siswa yang perlu untuk disatukan, untuk dikoordinasikan, untuk disinergiskan antara pihak sekolah dengan pihak para siswa atau orang tua siswa. Penting lainnya adalah tentang peranan komite dalam hal membantu kelancaran lembaga ini, tentunya bagaimana upaya komite bisa mendorong partisipasi dari masyarakat dan lingkungan sekitar, termasuk menarik tumbuh kembangnya partisipasi dari orang tua untuk membantu baik dalam perlengkapan sarana prasarana atau dalam hal pendanaan. Nah, ini penting karena kegiatan penyelenggaraan di SMK ini tidak seutuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, tapi ada beberapa hal yang tidak teranggarkan melalui pusat, tapi perlu kontribusi
melalui dana sumbangan dari orang tua siswa untuk kelancaran kegiatan. Nah, ini tentunya melalui proses perencanaan yang dimusyawarahkan melalui musyawarah atau rapat orang tua siswa, di mana rapat ini dijadikan ajang untuk penyampaian ya saran-saran, kemudian masukan-masukan, kritik-kritik khususnya dari para orang tua atau wali murid ya, masukan-masukan untuk membangun, dan juga merupakan media untuk menyampaikan program dan perencanaan dari pihak lembaga kepada orang tua. Nah, pada giliran partisipasi yang tentunya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditutupi atau dianggarkan oleh pusat, maka diharapkan kepada orang tua oleh siswa dapat memberikan sumbangan, dapat memberikan bantuan atau sumbangan nantinya untuk memberikan bantuan ya, bantuan tentu dalam ini dalam hal penyediaan dana. Kemudian unsur komite terdiri dari orang tua, wali siswa, kemudian dari tokoh masyarakat ya, kemudian artinya dari pemerhati pendidikan, ada pakar pendidikan. Nah, ini dibentuk dalam satu organisasi komite untuk menjembatani keperluan wali siswa, orang tua siswa atau siswa dengan pihak lembaga yang sama-sama kemudian menyusun kebutuhan. Nah, kemudian yang penting lagi bahwa apa yang telah dikerjasamakan melalui komite seperti ini dan kenapa masih penting. Beberapa hal yang telah kami kerjasamakan melalui komite yang sebelumnya adalah melalui proses musyawarah dan kesepakatan dalam rapat para orang tua. Di antaranya kami membantu dalam hal fasilitasi rumah ibadah untuk siswa atau untuk tamu berbentuk ada musola ya. Kemudian di sekolah juga dalam kelengkapan untuk kegiatan ekstrakurikuler, komite membantu dalam hal pengadaan sarana prasarana seperti untuk perbaikan lapangan bola voli, perbaikan lapangan bola basket. Nah, kemudian dari segi pendanaan lainnya untuk tenaga-tenaga honor yang tidak terakomodir dana pusat, maka insentifnya diberikan dari dana komite. Nah, itu diantaranya. Kemudian untuk kreativitas siswa ya dalam kelembagaan ekonomi kreatif, nah komite mendorong adanya koperasi siswa. Nah, koperasi siswa ini merupakan persyarat pendidikan bahwa ini adalah perlu untuk pendidikan para siswa-siswi bagian dari proses pelajaran di SMK ini. Kemudian secara disiplin sekolah juga ada satu bentuk kegiatan penyediaan kantin ya, namanya kantin kejujuran. Nah, ini merupakan bagian daripada sumbangan komite untuk kelengkapan ISO 2000 pada saat itu, dan sekarang alhamdulillah bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah bahwa fasilitasi komite dalam bentuk sarana prasarana kemudian siswa yang selama ini bahwa siswa-siswa ini berparkir motor di bawah pohon beringin dan tidak teratur dan tidak terjamin keamanannya. Nah, maka melalui komite ini sepakati memberikan fasilitas, membuat fasilitas adalah untuk tempat parkir motor para siswa. Nah, kemudian bagaimana ada yang di luar dan ada yang di asrama, bahwa mayoritas kelas siswa SMK SPP ini adalah wajib untuk di asrama, sehingga fasilitasi kenyamanan, keamanan, kemudian penyediaan air bersih dalam bentuk sumur kami berikan itu melalui bantuan atau sumbangan para orang tua siswa itu. Nah, kemudian bentuk lain komite yang ada di SMK ini adalah kegiatan sosial dan kesehatan. Nah, untuk kesehatan komite dengan sekolah bekerjasama untuk menggandeng puskesmas terdekat. Nah, jadi ada kerjasama dalam bentuk program UKS. Nah, komite masuk dan kerjasama
Dan alhamdulillah untuk siswa-siswi yang sakit-sakit ringan bisa dikerjasamakan pengobatannya dengan puskesmas atau petugas kesehatan yang ditunjuk. Sehingga sekolah melalui komite bekerja sama disepakati membuat rumah singgah. Nah, inilah diantaranya bentuk rumah singgah yang bentuk kerjasama antara sekolah dengan komite. Untuk apa? Yaitu tadi untuk memberikan kemudahan, memfasilitasi apabila ada alumni ya, atau para siswa atau para alumni atau orang tua yang diperlukan tempat istirahat atau suatu urusan tidak selesai satu hari, maka persilahkan. Telah kami siapkan rumah singgah untuk mengatasi persoalan perlu tempat tinggal sementara menyelesaikan urusan. Akhirnya kepada para siswa, siswi, sekali lagi ucapan selamat telah bergabung, dan kepada orang tua sekali lagi bahwa komite ke depan masih diperlukan guna melengkapi kesempurnaan proses pendidikan di SMK Negeri Sumbawa Palembang ini. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami mengharap masukan saran-saran dari pihak orang tua wali yang anak-anaknya sekolah di sini ke depan, supaya anak kita bisa lancar, sekolah juga bisa fokus menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Insya Allah kita akan bertemu dengan sistem pendidikan yang normal pada saat pasca COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.